Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Menikah adalah salah satu momen terindah dalam kehidupan setiap insan di dunia ini. Tapi apa yang dialami oleh empat pria ini begitu memprihatinkan. Mereka tertipu oleh istri mereka sendiri yang ternyata adalah laki-laki. Dengan kata lain, tanpa sadar, mereka telah melakukan pernikahan sesama jenis. Berikut ini adalah keempat pria yang kurang beruntung tersebut. 1. Pria di Cianjur menikahi laki-laki. Setelah setahun lamanya berpacaran, AK, pria berusia 26 tahun, memutuskan ke jenjang yang lebih serius dengan menikahi sang pacar yang begitu dicintainya. Seperti dilansir dari kumparan.com, 6 Mei 2024, pemuda asal desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur ini sangat kecewa karena setelah resmi menikah, AK baru mengetahui kalau istri yang dicintainya ternyata adalah seorang pria. Pria yang berpura-pura menjadi wanita dan menikah dengan AK adalah ESH, berusia 26 tahun, yang menggunakan nama perempuan Adinda Kanza. Padahal nama prianya adalah Erik. Sebenarnya AK dan keluarganya sudah menaruh curiga dengan ESH. Namun mereka tak pernah mencari tahu siapa ESH sebenarnya dan tak memperpanjang kecurigaan mereka. Seiring berjalannya waktu, kecurigaan tersebut akhirnya terungkap. Awalnya AK dan Erik yang mengaku bernama Adinda Kanza berkenalan lewat media sosial pada tahun 2023 lalu. Dari perkenalan tersebut, keduanya menjalin hubungan serius dan memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Selama setahun terakhir, AK sering bertemu dengan ESH layaknya dua sejoli berpacaran. Bahkan AK beberapa kali membawa ESH ini menemui orang tuanya, ungkap Kanit Reskrim Polsek Naringgul, Bribka Ridwan Taufik pada Sabtu 4 Mei 2024. Anehnya, selama pertemuan tersebut, Adinda Kanza alias Erik selalu memakai pakaian wanita muslim, bahkan sampai mengenakan cadar. AK dan Erik akhirnya menikah pada tanggal 12 April 2024 di rumah AK. Saat menikah, Erik meminta menggunakan wali nikah dari tokoh agama dengan alasan ayah kandungnya pergi entah kemana. Dari situ, keluarga AK sudah semakin curiga, namun pernikahan tetap berjalan. Keanehan semakin terlihat ketika ESH selalu menolak jika diajak berhubungan intim oleh AK yang sudah resmi menjadi suaminya. Alasannya, ESH mengaku sedang datang bulan. Sejak awal malam pertama, ESH selalu menolak untuk diajak berhubungan suami istri oleh AK dengan alasan sedang datang bulan. Kemudian AK bercerita ke keluarganya, jelas Ridwan Taufik. Gara-gara sejumlah kejanggalan tersebut, keluarga AK akhirnya menyelidiki dan mencari tahu tentang keluarga besar Adinda Kanza alias Erik. Usai menikah, ESH alias Adinda ini sangat tertutup dengan keluarga besar suaminya AK, sehingga membuat penasaran keluarga AK untuk mencari tahu siapa sebenarnya menantunya itu, ujar Ridwan Taufik. Hasilnya, AK dan keluarganya dibuat terkejut setelah mengetahui fakta sebenarnya. Mereka berhasil menemui ayah kandung Erik dan sang ayah pun membongkar kalau istri AK sebenarnya adalah Erik, putra kandungnya. Motif Erik nekat menipu AK dan keluarganya ternyata karena ia sakit hati dengan masa lalunya. Dulu Erik ternyata pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan, namun hubungan tersebut kandas karena kekasihnya dihamili orang lain. Karena sudah kecewa dan malu atas perbuatan Erik, akhirnya AK dan keluarganya melaporkan Erik ke polisi. Erik juga diduga ingin memanfaatkan AK untuk meminta sejumlah uang. Erik alias Adinda Kanza pun akhirnya diamankan pihak kepolisian. Atas perbuatannya, Erik dijerat dengan pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. 2. Pria di Bekasi menikahi laki-laki. Tahun 2011 silam juga sempat ada kejadian menghebohkan di Bekasi, Jawa Barat. Seperti dilansir dari liputan6.com 1 April 2011, seorang pria berusia 32 tahun bernama Muhammad Umar yang merupakan warga Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, melaporkan kepada pihak kepolisian soal kasus penipuan.
Muhammad Umar mengaku telah ditipu oleh istri yang dinikahinya 6 bulan lalu, yang ternyata sang istri adalah seorang laki-laki. Dalam keterangannya, Kapolsek Jatiasih AKP Karo Sekali menjelaskan bahwa pelaku yang bernama asli Rahmat Sulistyo berpura-pura menjadi wanita dengan memakai nama Francisca Anastasia alias Ica. Polisi pun telah menangkap Francisca alias Ica alias Rahmat di rumahnya di Kampung Bojong, RT 001 RW 002, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih pada Rabu 30 Maret 2011. Pelaku berpura-pura menjadi wanita, kemudian menikah dengan korban Umar, di mana semua biaya pernikahan tersebut ditanggung oleh korban, ungkap Kapolsek. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui kalau Umar menikah dengan wanita jadi-jadian yang mengaku bernama Francisca Anastasia atau Ica pada tanggal 19 September 2010 di rumah Umar dengan disaksikan orang tua masing-masing. Keduanya menikah setelah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2010. Selama menjalani biduk rumah tangga, Ica selalu berperilaku layaknya seorang istri. Untuk menutupi kedoknya, Ica selalu memakai baju muslim dan jilbab layaknya seorang istri yang solehah. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku selalu menggunakan pakaian tertutup untuk menyembunyikan bagian fisik tertentu, terang Kapolsek. Sedangkan untuk melakukan hubungan suami istri selama 6 bulan berumah tangga, Umar dan Ica melakukan hubungan intim layaknya sepasang suami istri dengan cara dilakukan pada malam hari dengan kondisi lampu dimatikan total. Bahkan agar kedoknya tidak terbongkar, Ica sering menolak melakukan hubungan intim dengan posisi terlentang. Ica beralasan dirinya sedang mengalami gangguan pencernaan atau haid. Hubungan intim itu biasa dilakukan secara anal tanpa diketahui korban karena pelaku selalu mengambil posisi telungkup, jelas Kapolsek. Muhammad Umar sendiri baru mengetahui kalau istrinya adalah seorang laki-laki pada Selasa 29 Maret 2011 silam. Setelah ia mendapatkan informasi dari warga sekitar yang sempat mengenali kepribadian Francisca Anastasia alias Ica yang sesungguhnya. Kepada Umar, warga menginformasikan bahwa Ica sebenarnya sering berperilaku kasar dan memiliki jenggot serta postur tubuh yang tegap seperti laki-laki. Sebelumnya, Ica bahkan sudah sempat didesak para tetangga untuk melakukan pemeriksaan fisik ke klinik Maharani Medika di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, guna mengetahui apakah Ica benar-benar seorang perempuan atau laki-laki. Namun pada saat itu, Ica berhasil mengelabui dan meyakinkan Umar dengan merekayasa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa dirinya benar-benar perempuan. Namun kebohongan Ica akhirnya terbongkar berkat pengakuan pihak klinik Maharani Medika yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut kepada orang yang bernama Francisca Anastasia. Dari situlah sejumlah warga pun langsung menemui Ica di rumahnya dengan maksud untuk memeriksa gender Ica yang sebenarnya. Namun sebelum hal tersebut dilakukan warga, Ica akhirnya mengaku kalau dirinya memang sebenarnya laki-laki. Ica juga sampai membayar seorang tukang ojek sebesar Rp200.000 untuk mengaku sebagai orang tuanya. Kepada si tukang ojek, dengan berpenampilan laki-laki, Rahmat mengaku punya saudara kembar bernama Ica yang ingin menikah tapi tak punya wali dan orang tuanya sudah tiada. Setelah kebohongan Ica terbongkar, Muhammad Umar pun langsung melapor kepada pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa Francisca Anastasia yang punya nama asli Rahmat Sulistyo telah melakukan penipuan. Atas perbuatannya tersebut, Rahmat Sulistyo alias Ica dijerat dengan pasal 266 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tiga, pria di Halmahera menikahi laki-laki. Beberapa waktu lalu, masyarakat di Halmahera Selatan, Maluku Utara dikejutkan dengan pernikahan pria bernama Naim Sadan. Seperti dilansir dari kumparan.com 20 Mei 2024, Naim Sadan telah menikahi wanita bernama Della Laudin yang ternyata seorang laki-laki dengan nama asli Jurnal Lavani. Pernikahan Naim dan Della digelar pada hari Rabu 15 Mei 2024. Awalnya kasus tersebut terungkap ketika orang-orang sekitar curiga dengan gerak-gerik Della. Kecurigaan tersebut semakin menjadi saat Della dirias sebagai pengantin wanita oleh tukang rias. Ketika hendak mengganti pakaian, Della ternyata tidak menggunakan bra. Hal tersebut pun langsung diceritakan warga bernama Justus yang mendapatkan cerita tersebut dari si tukang rias.
Tukang rias bertanya kenapa dia tidak menggunakan bra. Della pun menjawab, "Saya lupa ketinggalan di Weda, Halmahera Tengah," ungkap Justus menirukan perkataan si tukang rias. Selain itu, Della juga ternyata tidak bisa memperlihatkan KTP dan kartu keluarga miliknya. Aparatur desa pun didesak untuk segera mengambil langkah penyelesaian. Saat itu, Kepala Desa Sekli, Malikhi Daud, mengakui kalau dirinya memang diundang dan sempat menghadiri pernikahan tersebut. Barulah esok harinya ia dilaporkan soal Della, istri Naim, yang ternyata adalah seorang pria. "Saya perintahkan istri-istri KAUR pemerintah desa dan bidan desa untuk memeriksa dan ternyata dipastikan bahwa Della adalah seorang laki-laki," kata Malik. Ibtu Rey Sobar selaku Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan menjelaskan bahwa kedua mempelai sudah diamankan di Polsek Gane Barat. Menurut Rey, Naim dan Della alias Jurnal akan menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus penipuan terhadap pejabat pencatatan nikah. "Mereka kami amankan karena saat ketahuan bahwa pengantin wanita ini ternyata laki-laki, itu sempat terjadi keributan di warga," ujar Rey. Selain itu, Kemenak Halmahera Selatan juga melaporkan kasus tersebut ke polisi atas tuduhan penipuan identitas. Menurut keterangan Rey, Naim mengaku tidak tahu kalau pasangannya adalah seorang pria. Sedangkan menurut Della, Naim sebenarnya sudah tahu kalau Della sebenarnya laki-laki. Kalau pengakuan dia sih dia tidak tahu, sampai setelah nikah dicek sama penata rias dan bidan baru dia tahu kalau itu laki-laki. Tapi menurut si Della ini, secara logika laki-laki itu tahu kalau pasangannya ini waria, jelas Rey. 4. Pria di Lombok nyaris menikahi laki-laki. Tahun 2023 lalu, seorang pria asal desa Jago, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB yang berinisial NS hampir saja menikah dengan MZ yang ternyata seorang laki-laki. Seperti dilansir dari detik.com 12 Desember 2023, pria berusia 30 tahun ini mengaku baru mengetahui kedok yang selama ini disembunyikan calon istrinya. NS akhirnya mengetahui kalau calon istrinya MZ merupakan seorang pria. Hal itu pun terjadi saat acara sejati selabar atau penetapan mahar. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa Jago, Denny Wirawan. Denny mengaku sudah mengetahui soal batalnya pernikahan antara NS dan MZ. Padahal NS begitu serius menjalani hubungan dengan MZ, sampai-sampai NS sudah membawa MZ ke rumahnya untuk menyiapkan pernikahan mereka. Si MZ yang mengaku gadis ini sudah dikembalikan ke rumahnya, terang Denny pada Selasa 12 September 2023. Menurut keterangan Denny, NS membawa MZ ke rumahnya pada hari Kamis 7 September 2023. Namun akhirnya kebohongan MZ yang mengaku sebagai perempuan bernama NE terkuak saat acara sejati selabar pada Sabtu 9 September 2023. Awalnya NS berkenalan dengan MZ melalui media sosial Facebook. Saat berkenalan itulah MZ mengaku kalau dirinya adalah seorang perempuan berinisial NE.